Lalu terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini saya ada mengadakan kunjungan kepada ibu karena suami tidak ada, jadi sini ada juga kakak yang mewakili. Jadi kita mulai saja. Karena ibu dalam keadaan hamil, jadi ini penyuluhan adalah manfaat persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi ini sudah menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan penyuluhan agar ibu mau melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi sini sudah saya bagikan materinya dan saya akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia, dan karena ada juga yang kurang mengerti dengan bahasa Indonesia dan akan saya sering dengan bahasa Indonesia. Persalinan adalah proses pengeluaran janin terjadi pada kehamilan 1 bulan dari umur 37 minggu sampai 42 minggu yang spontan dengan presentasi belakang kepala tanpa komplikasi bagi ibu maupun janin. Jadi ini adalah proses persalinan. Kemudian tanda-tanda persalinan, ini bercampur darah, keluar dari jalan lahir, air ketuban pecah, kontraksi yang teratur. Jadi karena ibu sudah pernah melahirkan, jadi tanda-tandanya semua tanda-tanda di atas, maka segeralah bawa ibu bersalin puskesmas. Jadi jika ada tanda tersebut, jadi itu datang ke puskesmas kesehatan ibu. Kemudian mengapa persalinan harus di puskesmas? Jadi pasti kita bertanya-tanya, kenapa persalinan itu manusia tidak ada bahas puskesmas karena betul menunggu. Jadi karena pertolongan persalinan di puskesmas ditolong oleh tenaga kesehatan yang ahli bidangnya, yaitu juga terkait kolaborasi dengan spesial dokter OG. Dan jika ada tanda bahaya, segera dirujuk ke rumah. Nah, kalau ini kan kalau di rumah pasti masih bertanya-tanya kita, tapi kalau di puskesmas di kemarin ini nanti juga kami pasti jaraknya langsung tidak lagi sebenarnya. Kemudian dapat menggunakan JKI dan yang besar sebagai pembiayaan. Nah, kalau yang besar ini namanya dari yang persalinan. Jadi ini kalau tidak ada kartu tidak apa-apa. Itu yang membiayai mendapat fasilitas. Ibu dan bayi mendapatkan penanganan seperti yang terjadi sama yang dalam ini masalah mungkin ibunya selamat, bayinya yang apa. Jadi jika sudah tahu kita akan riwayat kehamilannya, sering ANC juga, jadi kita tahu kan kondisi bayinya tidak ada tanda-tanda tidak, masih ada planning rencana jika bayinya kurang menyusu, kurang minum, apa waktu. Karena bayi ini kan tidak mendapatkan di puskesmas, jadi solusinya di rumah sakit. Nah, bayi mendapatkan ini inisiasi menyusui dini menentukan bayi di atas ibu. Tujuannya supaya ada ikatan batin atau langsung mencari institut. Kemudian jika ada cairan ketuban yang sempat terminum, maka akan keluar dengan sendirinya. Kemudian bayi mendapatkan seluruh perawatan dan imunisasi setelah lahir. Ini ada imunisasi yang namanya imunisasi labenol. Jadi gunanya untuk mencegah penyakit hepatitis dan nah, ini tanda-tanda bayi persalinan. Nah, bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak menulis. Ini misalnya tunggu ada yang namanya kontraksi, sakit bagian belakang, dan juga dengan ditandai mengerasnya bagian perut. Paling pendek itu 30 detik. Kalau 30 detik berarti sudah namanya itu kontraksi yang keras. Keluar darah dari janin lahir sebelum melahirkan. Keluar darah ini ada yang namanya memang keluar darah, cuma dia yang namanya itu pertanyaan itu bukan normal lagi dari pusat tangan lain. Nah ini mungkin bapak itu kan awalnya di bawah ini buat ibu yang susah. Dan seandainya pun kita tidak tahu bagaimana ke depan sama ibu ini, ada sesuatu di tengah. Jadi jangan malu, jangan segan berkali. Dan ada seperti itu, ibu tidak bisa mengajarnya. Mengedarkan apa artinya? Nah, mungkin misalnya abu ibu tahu kalau mau berubah tenaga, kalau kita saya mau yang kamu lakukan, kalau kasih namanya saya infus pada tenaga diskusi itu mengalami kerja. Nah, kalau ini kan berhubungan dengan tekanan darah, nanti semua harus
kalau ini kan, tapi kita masih belum tahu ya Bu ya, bisa saja nanti sebelum melahirkan kamu ada sakit-sakit bisa aja nih karena dia udah tidak bisa lagi menahan rasa sakit, jadi karena darah bisa naik, air ketuban turun dan berbau. Nah, ini harus diwanti-wanti jika ada keluar air berbau dan keruh ketuban, dan hati-hati langsung beritahu apa tenaga kesehatan kalau di puskesmas dan dipasang oksigen, dan kalau di sini kalau sudah setengah jam setelah bayi lahir kalau naik udara yang baik, memang setelah lahir keluar darah cuma dia ada volume, tidak seperti yang mengalir terus seperti mata air, jadi ada yang seperti ini. Jadi mungkin bertanya-tanya orang ibu kan, akibat yang apa saja akibat yang mungkin saya terjadi jika tidak melahirkan, kenapa harus jadi ada kemungkinan yang terjadi, bukan harus bilang terjadi ya, ada kemungkinan perdarahan karena pertolongan yang salah, seperti yang saya katakan tadi, kalau di rumah kan tidak tahu seperti apa dia pertolongannya, korbannya yang datang menolong. Kemudian kematian janin. Nah, ini berhubungan dengan ketuban tadi. Tanyakan kapan dan ibu akan tinggal bisa goyang merebis mengenor butuh halus. Nah, saja tidak bakal nono kan, no lagi harapan lama. Nah, jadi arah tumbuh atau kemana arah tumbuh. Nah, kita tidak tahu apakah ada lilitan tali pusat. Kalau di rumah sakit, kalau seperti itu di tanah mungkin selesai operasi. Di sana kena teliti tali pusat pagi dalam fase tubuh dalam bulannya semakin turun dan berbahaya. Nah, telur cekek infeksi berat. Nah, ini dan janin asfiksia ini sama bayi yang saya akan lama di jalan lahir, sama proses kelahirannya, jadi bisa aja di asfiksia. Nah, kalau di puskesmas, kalau di rumah tidak ada pertolongan, kalau di puskesmas ada dokter yang akan dikasih oksigen, kemudian infeksi dan trauma persalinan. Jadi ini misalnya sama ibu-ibu yang mungkin kalau ibu belum pernah dijahit, jadi ini sama ibu yang sudah pernah dijahit kemudian dia melahirkan di rumah tidak dijahit, nah ini sudah namanya itu karena namanya udah pernah dijahit, jadi bisa aja lukanya tidak sembuh, sudah pernah dijahit dan tiba-tiba tidak dijahit, bahaya makanya diinfeksi. Jadi ayo ibu, ayo bersama di puskesmas atau di fasilitas kesehatan, kami siap melayani ibu bersama dengan jadi mengharap ke penyelenggara ada tanda-tanda bahaya. Dan jika ada juga pertanyaan dari yang saya sampaikan, Torinoku, ada sebal di dua deh pak. Mengerti, Mari.